Bermenit-menit kemudian, saat itu mulai muncullah adegan-adegan yang membuat Salma semakin tak bisa untuk menonton lagi. Apalagi adegan muncul para pocong-pocong karena ada yang mengambil senjata tradisional yaitu mandau yang bisa masuk ke kota goib Saranjana. Disitulah Salma benar-benar tak bisa dikagetkan dengan para pocong-pocong, ditambah lagi dengan suara yang membuatnya merasa deg-degan lebih dari ditembak seorang cowok. Saat film sampai ke mencari pintu masuk kota goib itu, tepat disitulah Salma dikagetkan dengan adegan pocong yang tiba-tiba hadir banyak karena mandaunya terbuka. Salma seakan langsung berlindung di pelukan Kevin secara tak sengaja. Kevin tersenyum melihat tingkah Salma yang lucu baginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channelnya Niken Aulia. Terima kasih buat kalian semua yang selalu stay nonton terus video-video aku di channel ini ya guys ya. Terima kasih juga buat supportnya, tetap setia dan pantengin terus video di channel aku buat video-video berikutnya. Oke guys, di video kali ini aku akan menceritakan dari kisah seseorang yang benar fakta. Di cerita ini, kisah mereka benar-benar membuat wow sekali pokoknya. Karena ya mungkin bisa jadi kayak cinta karena suatu hal. Langsung saja di sini ada 4 orang, pastinya ada cewek dan ada cowok. Si cewek pertama inisial S sebut saja Salma dan si cewek kedua inisial T sebut saja Tika. Sementara si cowok pertama inisial K sebut saja Kevin dan cowok kedua inisial F sebut saja Ferdi. Kayak gimana sih cerita mereka ini? Yuk gaskan ke ceritanya guys. Di sini mereka berempat yakni Salma, Tika, Kevin dan juga Ferdi satu sekolah. Mereka sama-sama sekolah di suatu SMA, bahkan satu kelas yang sama. Awal mereka kenal juga waktu pertama kali masuk di SMA. Buat nama SMA dan daerah mohon maaf tidak bisa disebutkan ya guys ya. Oke, lanjut ke cerita. Mereka berempat sahabatan juga sudah hampir ada 3 tahunan. Suka duka mereka alami dan rasakan bersama-sama. Kini mereka hampir lulus dari SMA. Detik-detik akhir mereka jalani saat ini sebelum melangkah ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Saat hari Minggu mereka berkumpul di rumah Salma seperti biasa untuk belajar dan ngobrol-ngobrol bersama karena besok tepatnya hari Senin ujian telah tiba. Mereka fokus pada belajar terlebih dahulu sambil saling tanya untuk beberapa soal yang sulit. Di antara mereka Kevin lah yang sangat pintar, bahkan dia selalu peringkat 1 di kelas, juga sering mengikuti beberapa lomba cerdas cermat di luar kota. Keesokan harinya mereka mengikuti ujian tepat pada waktunya. Salma, Tika, Kevin, dan Ferdi mengerjakan dengan sangat santai karena bagi mereka sesulit apapun soalnya, mereka tetap menjawab dengan penuh keyakinan mereka masing-masing. Tak ada bagi mereka rasa saling menyontek, tetapi ya masih ada saja bisikan pertanyaan dari beberapa teman-teman yang lainnya. Seminggu sudah mereka menjalani ujian. Kini ada kesempatan di mana mereka menginjak hari libur sementara sebelum memulai ujian-ujian berikutnya. Seperti biasa, mereka berkumpul lagi di rumah Salma sambil ngobrolin hal-hal lainnya. Kini Tika merasa sangat bosan dengan perkumpulan mereka yang begini-begini saja. Tika ngomong ke teman-temannya untuk mencoba hal-hal baru. Ferdi sependapat juga sama Tika. Dia ingin menikmati keindahan luar dengan beberapa kegiatan atau acara yang lain gitu. Salma bertanya mau kemana dan ngapain. Kevin sengaja buka YouTube untuk cari-cari sesuatu dan tak sengaja melihat ada trailer film yang membuat dia penasaran saat menonton sekejap. Kevin usul pada teman-teman yang lain untuk mencoba menonton film yang diberitahukan lewat HP Kevin itu. Mereka pun berkumpul untuk ikut menonton trailer film yang Kevin usulkan. Ternyata mereka juga ikut penasaran akan film itu. Ferdi pun mengajak teman-temannya untuk ke bioskop hari ini juga untuk menonton film itu. Kalian tahu film apa yang bikin mereka berempat itu penasaran?
Iya, betul sekali. Mereka akan menonton film Kota Goib Saranjana. Sebelum berangkat, Salma teringat bahwa di trailer film itu ada sesuatu yang horor baginya. Salma jadi takut dan menolak untuk ikut. Tika mencoba membujuk-bujuk Salma untuk tetap ikut menonton bersama mereka. Tapi Salma masih tak mau. Dia menolak terus dan terus. Kevin mendekat ke arah Salma sambil memegang tangan Salma. Kevin mencoba bicara pelan pada Salma agar Salma bisa tenang. Kevin ngomong kalau dia akan menjaga Salma jika Salma takut untuk menonton. Kevin akan menenangkan Salma dari ketakutan yang hadir pada diri Salma. Salma mengambil nafas panjang, lalu dia mengiyakan ajakan teman-temannya dengan terpaksa karena Salma juga yakin kalau ada Kevin dan yang lainnya yang akan menjaganya ketika rasa takut hadir di benak Salma. Ferdi dengan senangnya tak sengaja memeluk tubuh Tika. Kevin dan Salma terkejut sekaligus tertawa melihat tingkah Ferdi yang memeluk Tika secara tiba-tiba itu. Dengan rasa senangnya, merasa ada yang menertawakannya, Ferdi pun melepas pelukannya sambil ikut tertawa menahan malu. Akhirnya mereka pun berangkat ke bioskop bersama-sama karena di sana jam 3 sore film yang akan mereka tonton pun terjadwalkan. Sampai di bioskop yang ada di dalam mall, mereka masuk ke tempatnya. Sebelum itu Salma membeli 4 tiket untuk dirinya dan teman-temannya. Setelah itu mereka masuk mencari tempat duduk yang semestinya untuk mereka duduki. Kebetulan saat itu tidak ada orang sama sekali di dalam bioskop kecuali mereka berempat itu guys. Tepat jam 3 sore, akhirnya film Kota Saranjana pun diputar. Mereka menonton fokus sambil memakan popcorn yang telah dibelinya tadi. Kini Salma duduk di dekat Kevin, sementara Tika duduk di dekat Ferdi. Masih bermenit-menit awal, mereka santai menonton film tanpa rasa takut. Tapi tidak dengan Salma yang sudah ada rasa takut sejak dia masuk ke dalam bioskop. Kevin melirik ke arah Salma yang kelihatannya takut dengan tangan yang sangat dingin. Kevin mencoba menenangkan Salma dengan menggenggam tangan Salma agar Salma merasa hangat. Bermenit-menit kemudian, saat itu mulai muncullah adegan-adegan yang membuat Salma semakin tak bisa untuk menonton lagi. Apalagi adegan muncul para pocong-pocong karena ada yang mengambil senjata tradisional yaitu mandau yang bisa masuk ke kota goib Saranjana. Disitulah Salma benar-benar tak bisa dikagetkan dengan para pocong-pocong, ditambah lagi dengan suara yang membuatnya merasa deg-degan lebih dari ditembak seorang cowok. Saat film sampai ke mencari pintu masuk kota goib itu, tepat disitulah Salma dikagetkan dengan adegan pocong yang tiba-tiba hadir banyak karena mandaunya terbuka. Salma seakan langsung berlindung di pelukan Kevin secara tak sengaja. Kevin tersenyum melihat tingkah Salma yang lucu baginya. 1 jam lebih telah mereka lalui. Akhirnya selesai sudah film yang mereka tonton. Mereka pun keluar dari bioskop itu. Salma masih ketakutan dan tangannya pun masih dingin. Kevin menggenggam tangan Salma agar tangan Salma terasa hangat. Tika tersenyum melihat Kevin yang tiba-tiba romantis pada Salma. Ferdi pura-pura batuk meledeki Kevin dan Salma. Salma merasa malu akan ledekan Ferdi dan senyuman Tika. Dia mencoba melepaskan tangan yang digenggam Kevin tadi. Tak apa, lanjutkan saja. Aku sama Tika pulang duluan ya. Ntar Salma biar diantar Kevin, ucap Ferdi. Tika sebenarnya tak mau meninggalkan Salma, tapi demi kenyamanan Salma dan Kevin akhirnya Tika mengikuti Ferdi pulang terlebih dahulu. Setelah jejak Tika dan Ferdi tak terlihat, Kevin mengajak Salma untuk jalan-jalan terlebih dahulu mengelilingi mall. Salma tersenyum dan mengikuti ajakan Kevin. Keesokan harinya di sekolah masih jam kosong. Kevin masih belajar dan belajar untuk fokus ujian berikutnya. Kini Ferdi ngobrol dengan bisikan pada Kevin. Ferdi ngobrol kalau semenjak temenan hampir 3 tahun ini, akhir-akhir ini serasa suka pada salah satu teman kita, ucap Ferdi. Kevin langsung melirik ke arah Ferdi sambil bertanya, siapa yang Ferdi suka?
Tentu saja Ferdi menjawab kalau dia suka sama Salma. Kevin terkejut mendengar jawaban Ferdi. "Kok bisa suka sama Salma?" tanya Kevin. Ferdi tertawa melihat ekspresi Kevin yang seperti tak tega jika Salma disukai Ferdi. Kevin pun kembali mengerjakan beberapa soal yang ada di hadapannya. Padahal waktu itu Ferdi cuma bercanda aja ngetes si Kevin gitu guys. Singkat cerita, berhari-hari telah dilalui dan akhirnya semua ujian-ujian telah dilewati. Kini mereka semua sudah berada di fase kelulusan. Semuanya pun lulus tanpa ada yang tidak lulus. Kini hari wisuda telah tiba. Mereka masih bersiap-siap untuk make up dan memakai baju wisuda masing-masing. Selesai akan bersiapnya, mereka berkumpul di halaman sekolah untuk merayakan hari wisudanya. Saat Tika, Ferdi, dan Kevin sudah berkumpul, Kevin masih mencari-cari keberadaan Salma yang tak kunjung hadir. Ferdi mengajak Tika dan Kevin untuk masuk ke dalam tenda, duduk di sana menunggu namanya dipanggil untuk naik ke atas panggung. Kevin tak mau, dia masih menunggu Salma. Ferdi tahu itu, nanti Salma juga bakal mengikuti kita, ucap Ferdi. Kevin menyuruh Ferdi dan Tika untuk duluan mencari tempat duduk. Lalu Ferdi mencari tempat duduk dahulu bersama Tika dan meninggalkan Kevin sendirian di situ. Tak lama dari kepergian mereka, seorang cewek yang sangat cantik dengan baju kebaya dan make up di wajah datang menghampiri Kevin. Kevin melihat tanpa berkedip sekalipun. Salma tersenyum dan memanggil nama Kevin. Ya, cewek itu adalah Salma. Kevin masih belum tersadar akan lamunannya. Kemudian Salma memegang tangan Kevin. Lalu Kevin tersadar. Dengan tak sengaja Kevin mengeluarkan pernyataan kalau Salma cantik. Kevin terkejut dengan ucapannya sendiri. Dia menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Salma hanya bisa tersenyum dan bilang terima kasih pada Kevin. Salma bertanya pada Kevin, "Di mana Tika dan Ferdi? Apakah mereka belum datang?" Kevin menjawab kalau mereka sudah masuk ke tenda dulu. Kevin juga menambahkan kalau dia ingin bilang suatu hal penting pada Salma di hari itu juga. Kevin tak mau menunda-nunda lagi. Baginya hari ini adalah hari yang pas buat dia ngomong suatu hal itu. Salma pun mengiyakan Kevin. "Silahkan," ucap Salma. Di hari itu juga Kevin memegang kedua tangan Salma sambil mengucapkan kalau dia suka pada Salma semenjak dia nonton bareng di bioskop. Ditambah lagi hari-hari yang biasa Kevin lalui bersama Salma dengan semua perhatian-perhatian kecil yang Salma berikan pada Kevin. Kevin mengungkapkan kalau hari ini dia ingin menjadi pacar Salma dan ingin menjaga Salma dalam keadaan apapun. Salma terkejut mendengar ungkapan Kevin, tapi semenjak itu juga Salma menjadi punya rasa pada Kevin. Tika dan Ferdi ikut terkejut karena melihat Kevin seperti itu. Lalu mereka meneriaki, "Terima, terima, terima." Kevin menoleh ke arah mereka, tapi Kevin tak menghiraukannya. Tak banyak berpikir lagi, Salma pun menerima Kevin untuk menjadi pasangannya. Kevin teriak bahagia mendengar ucapan Salma yang menerimanya untuk menjadi pasangannya. Tika dan Ferdi pun ikut senang. Ternyata perjalanan 3 tahun ini menghasilkan sebuah cinta yang berawal dari teman dan berakhir menjadi pacar atau pasangan. Nah guys, kurang lebih ceritanya seperti itu. Cerita kali ini juga good banget ya kan guys. Karena apa? Karena tak hanya perjalanan mencari kota goib Saranjana saja, bahkan perjalanan 3 tahun di sekolah pun bisa menyatukan dua insan yang berawal cuma teman biasa dan berakhir menjadi cinta. Seperti pasangan Kevin dan Salma ini. Bisa dijadikan contoh juga guys. Siapa tahu kalian kalau nonton film horor antara cewek dan antara cowok yang awalnya cuma temen, bisa jadi habis nonton terus bisa saling cinta juga ya kan. Oke, cukup sekian dulu cerita hari ini. Kalau kalian punya cerita, yuk langsung aja kirim ceritanya di salah satu sosmed aku ya guys ya. Linknya ada di deskripsi video ini, DM aja ya.
Oke, cukup sekian dulu. Kalau aku ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.